teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kita dengar, tapi kadang bikin penasaran. Kenapa sih ada listrik 110 volt dan 220 volt? Apa bedanya? Dan bagaimana sejarah di baliknya? Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Jadi, siapin camilan dan minuman kalian. Karena pembahasan ini akan seru dan menambah wawasan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok di Indonesia pakainya 220 volt, tapi di Amerika kok 110 volt? Ini bukan cuma soal angka loh, tapi ada sejarah panjang dan pertimbangan teknis di baliknya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu tegangan listrik. Tegangan yang diukur dalam volt bisa diibaratkan seperti tekanan air dalam pipa. Semakin tinggi tegangannya, semakin besar dorongan yang diberikan ke elektron agar bergerak dan menghasilkan arus listrik. Oke, mari kita mulai dengan perdebatan klasik antara Thomas Edison dan Nikola Tesla. Ini adalah awal mula semua kerumitan ini. Pada akhir abad ke-19, ketika listrik mulai diperkenalkan secara luas, ada dua kubu besar. Di satu sisi, ada Thomas Edison dengan sistem arus searah DC 110 voltnya. Edison berpendapat bahwa DC lebih aman dan cocok untuk penerangan. Tapi, sistem DC punya kelemahan besar, tidak efisien untuk transmisi jarak jauh. Tegangan akan turun drastis seiring jarak. Jadi harus ada banyak pembangkit listrik kecil di dekat setiap area konsumsi. Nah, di sisi lain ada Nikola Tesla yang didukung oleh George Westinghouse. Tesla mengusulkan sistem arus bolak-balik AC yang bisa ditransmisikan pada tegangan tinggi dan kemudian diturunkan di dekat pengguna dengan transformator. Ini jauh lebih efisien untuk jarak jauh dan lebih murah. Perang arus atau War of Currents ini sangat sengit. Edison bahkan mencoba menakut-nakuti publik dengan menunjukkan bahaya AC, misalnya dengan menyetrum hewan. Namun, pada akhirnya, efisiensi dan fleksibilitas AC lah yang memenangkan persaingan. Mayoritas dunia pun beralih ke AC. Setelah kemenangan AC, muncul pertanyaan selanjutnya. Berapa tegangan yang paling ideal? Ada beberapa alasan mengapa 110 volt menjadi pilihan populer di Amerika Utara pada awalnya. Salah satu alasannya adalah Edison sudah menggunakan 110 volt Untuk lampu pijar DC-nya. ketika AC mengambil alih. Banyak peralatan yang sudah dirancang untuk tegangan ini. Selain itu, ada persepsi bahwa 110 volt lebih aman dibandingkan tegangan yang lebih tinggi. Saat itu, isolasi kabel belum secanggih sekarang, jadi tegangan yang lebih rendah dianggap mengurangi risiko sengatan listrik fatal. Namun, di Eropa dan banyak negara lain, termasuk Indonesia, justru memilih 220 hingga 240 volt. Kenapa? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, dengan tegangan yang lebih tinggi 220 volt, kita bisa mengirimkan daya yang sama dengan arus yang lebih rendah. Nah, ini penting. Arus yang lebih rendah berarti kabel yang digunakan bisa lebih tipis. Kabel yang lebih tipis ini artinya lebih hemat bahan baku tembaga, lebih ringan, dan lebih mudah dipasang. Ini jelas sangat menguntungkan untuk instalasi skala besar di seluruh negara. Kedua, dengan tegangan yang lebih tinggi, kehilangan daya selama transmisi juga lebih rendah. Ingat, energi itu hilang dalam bentuk panas di kabel. Dan kehilangan ini sebanding dengan kuadrat arus. Jadi, jika arusnya lebih rendah, kehilangan daya juga jauh lebih kecil. Ini membuat sistem 220 volt secara keseluruhan lebih efisien dalam mendistribusikan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah kita. Bagi negara-negara yang membangun infrastruktur listrik mereka belakangan. Seperti banyak negara di Eropa setelah Perang Dunia, memilih 220 volt adalah langkah yang lebih maju dan ekonomis. Lalu, bagaimana dengan keamanan? Mungkin ada yang berpikir, wah 220 volt kan lebih tinggi, berarti lebih bahaya dong. Secara teori, ya, sengatan dari 220 volt bisa lebih parah daripada 110 volt. Namun, dengan standar keamanan modern,
seperti penggunaan pemutus sirkuit MC. Grounding yang tepat dan isolasi kabel yang baik, risiko bahaya bisa diminimalisir. Lagi pula, bukan cuma tegangan yang menentukan tingkat bahaya sengatan listrik, tapi juga arusnya dan berapa lama tubuh terpapar. Baik 110 volt maupun 220 volt, keduanya tetap berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Jadi, selalu berhati-hati ya saat berinteraksi dengan listrik. Untuk rekap singkatnya, 110 volt dan 220 volt ada karena perbedaan sejarah dan pilihan teknis di masa lalu. Amerika Utara dan beberapa negara lain cenderung menggunakan 110 volt, 120 volt karena warisan dari sistem awal dan persepsi keamanan. Sementara itu, sebagian besar dunia, termasuk Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, memilih 220 volt, 240 volt karena efisiensi transmisi, penghematan material kabel, dan kemampuan untuk menghantarkan daya yang lebih besar dengan arus yang lebih rendah. Perbedaan ini menyebabkan kita harus berhati-hati saat membawa perangkat elektronik dari satu negara ke negara lain. Misalnya, jika kalian membawa hairdryer dari Amerika 110 volt ke Indonesia 220 volt tanpa adaptor, hairdryer itu bisa rusak, bahkan terbakar. Sebaliknya, jika perangkat 220 volt dicolokkan ke stop kontak 110 volt tanpa step-up converter, biasanya perangkat tidak akan bekerja maksimal atau bahkan tidak menyala sama sekali karena kekurangan daya. Tunja. Banyak perangkat modern seperti charger laptop atau ponsel dirancang untuk bekerja pada rentang tegangan universal, biasanya 100-240 volt. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jika membawa charger tersebut bepergian kemanapun. Tapi untuk alat elektronik lain, selalu periksa labelnya ya, teman-teman. Pastikan perangkat kalian mendukung tegangan yang sesuai dengan negara yang kalian kunjungi. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai mengapa ada listrik 110 volt dan 220 volt. Perbedaannya serta sejarah dan fakta menarik di baliknya. Semoga penjelasan ini mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Dengan memahami ini, kita jadi lebih bijak dalam menggunakan dan berinteraksi dengan listrik. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca tanggapan dari kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, Subscribe channel Jason Wilbur ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap ingin tahu, dan selalu bijak dalam menggunakan energi.